Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah perokok aktif terbesar di dunia. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60 juta orang Indonesia merokok. Dengan prevalensi yang tinggi terutama di kalangan laki-laki dewasa, fenomena ini tidak hanya terjadi pada kelompok usia produktif, tetapi juga merambah ke remaja dan bahkan anak-anak. Berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis membuat rokok begitu sulit dilepaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas kenapa orang Indonesia sulit lepas dari rokok. Merokok telah menjadi bagian dari budaya di Indonesia. Dalam banyak komunitas, merokok dianggap sebagai simbol kejantanan, kedewasaan, atau bahkan bentuk pergaulan. Pada acara-acara sosial seperti pernikahan, upacara adat, atau kumpul keluarga, rokok seringkali disediakan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Budaya ini membuat orang merasa tidak lengkap tanpa kehadiran rokok dalam situasi tertentu. Selain itu, beberapa wilayah di Indonesia seperti di Kudus dan Temanggung dikenal sebagai sentra industri rokok kretek. Produksi dan konsumsi rokok di wilayah-wilayah ini tidak hanya menjadi mata pencaharian, tetapi juga bagian dari identitas budaya mereka. Upaya untuk mengurangi konsumsi rokok seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi lokal. Salah satu alasan utama mengapa rokok sulit dilepaskan adalah harganya yang relatif murah dibandingkan dengan negara lain. Di Indonesia, seseorang bisa membeli rokok dengan harga yang jauh lebih rendah, bahkan hanya dengan uang receh. Hal ini memungkinkan rokok untuk diakses oleh hampir semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Kebijakan cukai yang rendah dan kurangnya regulasi yang ketat terhadap harga rokok juga menjadi faktor penyebab. Meskipun pemerintah telah menaikkan cukai rokok beberapa kali, dampaknya terhadap penurunan konsumsi belum signifikan karena daya beli masyarakat yang tinggi terhadap rokok. Iklan rokok di Indonesia masih sangat masif. Meskipun ada pembatasan dalam beberapa tahun terakhir, brand rokok seringkali mengasosiasikan produk mereka dengan nilai-nilai positif, seperti kebebasan, keberanian, atau kesuksesan. Strategi pemasaran yang cerdas ini membuat rokok terlihat menarik, terutama bagi remaja yang sedang mencari identitas diri. Selain itu, sponsorship oleh perusahaan rokok dalam berbagai kegiatan olahraga, seni, dan musik membuat merek rokok ini semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini menciptakan kesan bahwa rokok adalah bagian dari gaya hidup modern dan keren. Tidak bisa dipungkiri, rokok mengandung nikotin, zat adiktif yang dapat menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis. Ketika seseorang merokok, nikotin merangsang otak untuk melepas dopamin yang memberikan perasaan senang dan rileks. Ketergantungan ini membuat seseorang sulit berhenti, bahkan ketika mereka sadar akan bahaya kesehatan yang ditimbulkan. Selain itu, proses berhenti merokok seringkali disertai gejala putus nikotin secara gelisah, sulit tidur, dan mood yang buruk. Gejala-gejala ini membuat banyak orang memilih untuk kembali merokok daripada menghadapi ketidaknyamanan tersebut. Meskipun kampanye anti rokok semakin gencar dilakukan, edukasi tentang bahaya rokok masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami resiko kesehatan jangka panjang dari rokok, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Selain itu, ada anggapan di masyarakat bahwa efek negatif rokok baru akan terasa setelah bertahun-tahun. Persepsi ini membuat banyak orang merasa aman untuk terus merokok selama mereka masih merasa sehat. Industri rokok adalah salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, baik melalui penerimaan cukai maupun penciptaan lapangan kerja. Jutaan orang bergantung pada industri ini, mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga pedagang kecil. Ketergantungan ekonomi ini membuat pemerintah menghadapi dilema dalam mengatur konsumsi rokok. Kebijakan yang terlalu ketat dapat mengancam mata pencarian banyak orang, sementara kebijakan yang longgar memperburuk masalah kesehatan masyarakat. Bagi banyak orang di Indonesia,
Lingkungan sekitar sangat mempengaruhi kebiasaan merokok. Ketika seseorang tumbuh dalam keluarga atau komunikasi yang mayoritasnya merokok, mereka cenderung melihat merokok sebagai hal yang wajar dan normal. Tekanan dari teman sebaya juga menjadi faktor yang signifikan, terutama bagi remaja yang ingin diterima dalam kelompok sosial tertentu. Meskipun ada program untuk membantu orang berhenti merokok, akses terhadap layanan ini masih terbatas. Dukungan medis seperti terapi pengganti nikotin atau konseling seringkali sulit dijangkau oleh masyarakat umum. Selain itu, stigma terhadap upaya mereka untuk berhenti tetapi gagal juga menjadi hambatan, membuat banyak orang enggan mencari bantuan. Sulitnya orang Indonesia lepas dari rokok adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari budaya, ekonomi, hingga ketergantungan nikotin. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang efektif dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Edukasi yang lebih baik, regulasi yang lebih ketat, dan dukungan yang memadai bagi mereka yang ingin berhenti merokok adalah langkah penting untuk mengurangi prevalensi merokok di Indonesia. Namun, perubahan ini memerlukan waktu, kesabaran, dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Jadi, bagaimana menurut kalian?